Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan lanjutan di video ke-5 ya. Jadi sebelumnya kita sudah, video ke-4 ya. Jadi sebelumnya kita sudah menambahkan indeks PHP di front end. Kemudian kita akan tambahkan di folder authentication ya, di folder out. Ya, sebelumnya di config juga sudah, di video sebelumnya CSS style juga sudah. Sekarang kita ke out ya. Jadi di out ini nanti kita akan tambahkan beberapa file, yaitu pertama file login.php. Mungkin beda dengan yang ada di tutorial ya. Yang di tutorial itu saya taruh di backend, tapi kalau yang di ini kita pindahkan ke out ya. Jadi biar sesuai aja. Ya, jadi kita akan pindahkan di sini di folder out. Oke, Anda bisa tambahkan HTML5. Kemudian di sini berikan login seperti ini. Jangan lupa karena ini file PHP, terutama nanti untuk membedakan Anda login atau tidak, kita tambahkan session ya. Nanti di sini Anda tambahkan session. Ya, sessionnya kita akan start dulu. Ya, oke, seperti ini. Sorry, ini saya hapus. Jadi session startnya di sini. Kemudian di sini sudah tambahkan login ya. Kemudian H2 tambahkan login admin. Ya. Kemudian tambahkan form ya, ini post tipenya ya. Form tipenya post. Oke, seperti ini ya, metodenya post. Kemudian nanti ini akan kita isi ya. Jadi sementara kita kosongkan dulu. Kemudian di sini tambahkan beberapa inputan, label for username. Di sini kasih nama aja username. Kemudian tambahkan input tipenya teks, name-nya adalah username. Ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian tambahkan atribut required. Jadi wajib diisi. Kemudian label lagi for password. Ikan di sini password. Ya, kemudian tambahkan input. Nah, tipenya diganti ya, password. Kenapa diganti? Biar nanti tulisannya tidak terlihat ya. Seperti itu kalau nanti Anda masukkan passwordnya. Name-nya password. Require juga. Ya, jadi wajib. Kemudian buatkan lagi inputan, tapi tipenya adalah submit. Kemudian value-nya adalah biasanya apa? Kita klik aja ini tombol ya. Jadi submit ini inputnya nanti akan berubah menjadi tombol submit seperti itu. Ya, jadi ini adalah formnya, yang mana formnya nanti kalau kita jalankan dia akan tampil dalam bentuk inputan password. Inputan login. Ya, kemudian di dalam ini kita tambahkan file PHP-nya. Ya, seperti ini ya. Jadi PHP-nya kita masukkan di dalam di dalam HTML ya. Jadi masih dijadikan satu ya. Tapi nanti kalau kita sudah menggunakan konsep yang MVC atau framework itu akan terpisah. Oke, di sini akan kita cek dulu set. Ya, jadi kita akan cek dulu set apakah ada session error, contohnya ya. Di sini kita akan tambahkan jika ada error ya. Jadi nanti kita akan cek jika ada error, maka ini if ya. Jadi ini if ini selesai, berarti masih ada sambungannya, maka p-nya kita berikan ada echo session errornya ya, seperti itu.
ini echo. Nah, oke, seperti ini. Jadi echo session error. Ya, jadi akan muncul session error. Ya. Kemudian kita unset. Ya, jadi di unset session error juga. Ya, oke, jadi seperti itu. Ya, kalian tambahkan ini. Kemudian jangan lupa setelah nanti ditambahkan tadi wajib ditutup. Ya, jadi formnya itu wajib ditutup. Tutupnya di mana? Di bawah ini aja. Ya, oke. Jadi ingatkan sini PHP. Ya. Kemudian di sini end if. Oke. Ya, jadi kalau ada error nanti akan muncul session error ya. Yang akan kita kirim di proses nanti. Waktu diproses. Oke, ini adalah proses untuk login PHP. Ya, jadi login PHP-nya di sini. Kemudian kita buat satu lagi, yaitu login proses. Yaitu untuk melakukan proses login. Login proses. Nah, kita kembali ke login di sini. Ini nanti harus diganti. Ya, diarahkan kemana? Ke out. Kemudian /login process.php. Nah, seperti ini. Jadi nanti modifikasi form login, kemudian dipindahkan ke proses login. Nah, di proses login kita tambahkan di sini. Nah, ini PHP. Ini adalah proses untuk melakukan pengecekan ya. Jadi username dan password itu terdaftar atau tidak ya. Jadi username dan password itu terdaftar atau tidak di di database, sorry. Seperti itu ya. Jadi pertama sini session start kita aktifkan dulu. Kemudian kita include kemana? Ke DB. Ya, jadi biar tidak usah berulang-ulang Anda membuat config lagi. Kita tinggal include-kan saja. Kemudian di sini kita buat sebuah variabel username. Nah, ingat ya, kalau dikirim lewat form itu selalu post. Ya, jadi selalu post. Ya, jadi yang tidak terlihat di URL. Ya, dan untuk kredensial ya, data-data penting memang dianjurkan kita harus lewatkan secara post. Nah, di sini username dan password, yaitu yang kita tangkap. Itu kalau Anda lihat di login PHP tadi, di login PHP ya. Jadi kalau kamu lihat di login PHP itu ada di sini ada name nih. Nah, ini yang akan kita tangkap. Bukan ini maupun ini, yang lain bukan. Yang di dalam kelompok name ini. Ini yang akan ditangkap di login proses ini. Ya, jadi dia nggak bisa ngambil langsung. Iya, bisa ngambil langsung, tapi lebih memudahkan kita gunakan ini. Jadi nanti yang dilewatkan di situ, username dan password yang Anda kirim, itu akan ditampung ke variabel ini. Nah, itu yang akan kita gunakan untuk query nanti, pengecekan. Ya, umpamanya di sini Anda buat variabel query, select, bintang, from, user. Ya, usernya tadi pakai S atau enggak? Ya, pakai S. Oke. Where, nah di sini ya. Where terus apa? Username. Nah, seperti ini ya. Username. Di situ kita akan cek username-nya. User and password. Di sini password. Oke, jadi seperti ini. Dia akan ngecek username dan passwordnya ada apa tidak. Ya, jika ada, ya nanti ini Anda bisa tutup dulu. Ya, ini saya tutup gini biar mudah, biar terlihat besar. Anda tampung di sini. Anda buat sebuah variabel result ya untuk melakukan eksekusi query tadi. Nah,
ini ya, query dari query. Nah, seperti ini ya. Oke, nanti dicek juga if row-nya, ya umpamanya Anda buat di sini result ya. Result. Nah, di sini 6 row. Fat 6 row itu. Oke, ada 6 row dari 0 berarti ketemu ya. Nanti kalau ketemu di sini kita akan set session-nya. Session. Nah, ini cara sederhana saja ya. Nah, nanti kalau yang kita sudah advance, nanti kita akan modifikasi. Ini untuk proses pembelajaran saja, kita coba cara yang sangat mudah. Nah, ini nanti headernya akan dilarikan ke umpamanya di mana nih, backend contoh ya, backend slash apa nih, dashboard contoh ya, dashboard.php. Nah, ini karena dashboardnya belum ada ya, jadi nanti error nanti. Kemudian jika tidak berhasil, maka di sininya ini Anda set aja tadi apa, error ya, errornya apa, username dan password salah. Nah, ini nanti akan ditangkap di sini nih. Nih, jika ada error ya. Jadi jika ada session error, maka nanti akan ditampilkan session errornya. Session errornya apa? Ini muncul pesan ini. Ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa dia dilarikan ke login. Ini diganti ke out/login.php. Ya, jadi jika tidak ketemu atau salah, jika tidak ketemu ya, berarti kan salah username dan password, dia akan masuk ke sini dengan mengirim juga session errornya untuk menampilkan pesan error. Ya, seperti itu. Jadi ini digunakan untuk login dan proses. Oke, ini adalah video keempat. Jadi untuk proses login. Ya, jadi Anda bisa buatkan ini. Setelah ini kita akan masuk untuk ke backend. Ya, proses backend ada dashboard dan lain-lainnya untuk konten manajemen sistem dari data yang ada di sini ya, untuk mengelolanya. Oke, sebelumnya kita mungkin bisa coba ada error apa tidak. Ya, kita akan coba localhost blog ya. Oke, sebelumnya akan saya coba tampilkan dulu ya. Oke, akan stop. Nanti akan saya lihatkan di video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.